Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Ini adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah 3 poin pembahasan yang bersangkut paut dengan sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama yaitu adalah pengertian wirausaha, yang kedua karakter wirausaha, dan yang ketiga adalah kreativitas. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu memahami dan menjelaskan pengertian wirausaha, menyebutkan dan menjelaskan karakter wirausaha, memahami dan menjelaskan kreativitas, mempresentasikan karakter wirausaha, menunjukkan kreativitas sesuai dengan poin-poin yang akan kita pelajari. Nah, langsung saja kita memasuki poin yang pertama, pembahasan yang pertama mengenai kewirausahaan. Nah, di sini sudah ada 2 buah gambar yang dimana berbeda. Di gambar yang pertama adalah seorang pedagang yang sedang mendorong gerobak dagangannya, terus yang kedua adalah seorang karyawan yang sedang mempresentasikan sebuah grafik. Nah, dari kedua gambar ini, manakah yang menurut kalian, menurut kawan-kawan semua, merupakan seorang wirausaha? Ya, mungkin kalian akan langsung bisa menjawabnya. Jawab bahwasanya seorang yang wirausaha itu adalah gambar yang pertama, orang yang berdagang, mendorong gerobaknya, menjual barang dagangannya, atau menjual produknya. Karena notabene di dalam benak kita, bahwasanya orang yang berwirausaha itu orang yang menjualkan produknya, orang yang menjualkan barang dagangan, barang ciptaannya. Ya, itu tidak salah karena kita tahu bahwasanya orang yang berwirausaha itu ya seorang pedagang, orang yang menjual produk. Lalu bagaimana dengan nomor kedua, karyawan? Apakah dia seorang wirausahawan? Mungkin kalian langsung akan menjawab juga, tidak, bukan. Itu karyawan itu bukan merupakan seorang wirausahawan. Kenapa? Karena dia terikat peraturan sebuah perusahaan yang dimana dia dituntut harus mengikuti peraturan tersebut. Sedangkan seorang wirausahawan itu memiliki peraturannya sendiri atau tidak dituntut oleh pihak lain. Dia mau mulai bekerja, mau mulai berjualan, pukul berapapun terserah dia, mau selesai pun terserah dia. Tidak seperti karyawan. Lalu bagaimana dengan seorang penulis buku? Seorang penulis buku, apakah dia seorang wirausahawan? Ya, dia juga seorang wirausahawan karena dia memiliki ide cerita yang ingin dituangkan ke dalam tulisannya dan menjadi sebuah produk, jadi sebuah karya yang dimana itu bisa menghasilkan uang dengan cara menjualnya. Bagaimana dengan seorang pelukis? Pelukis juga sama saja. Dia juga seorang wirausahawan karena dia membuat sebuah produk, sebuah karya dari skill, dari kemampuan melukis dia. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan sebuah pengertian wirausahawan.
Sebenarnya kita bisa sudah menyimpulkan apa itu wirausahawan. Tapi mari kita pergi ke pengertian wirausahawan menurut para tokoh terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 orang tokoh yang mengemukakan pendapat mereka mengenai wirausaha. Yang pertama, wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Ini menurut Syamsuddin Suryana. Yang kedua yang selanjutnya adalah wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Ini menurut Prawiro Kusumo. Yang selanjutnya adalah wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Menurut Joseph Schumpeter. Nah, dari ketiga pengertian ini, saya menebalkan beberapa kata, yaitu kata kreatif, inovasi, kreatif inovatif, mengembangkan ide, penggabungan beberapa hal, atau sesuatu yang baru. Dari kata-kata tersebut kita bisa menyimpulkan pengertian wirausaha secara simpel. Nah, secara simpel pengertian wirausaha itu adalah seseorang yang kreatif, inovatif, mengembangkan idenya, menggabungkan beberapa hal atau sesuatu yang baru menjadi sebuah produk yang dimana bisa mengubah suatu kondisi pasar. Itulah pengertian wirausaha. Wirausahawan sendiri adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung risiko seperti kerugian. Nah, oleh sebab itu, seorang wirausaha itu harusnya siap mental, baik saat menghadapi keadaan yang merugikan maupun ketika keadaan untung besar. Kenapa untung besar juga kita harus siap mental? Karena terkadang wirausahawan yang mendapatkan untung besar, dia tidak memiliki rencana ke depan. Lalu dia tiba-tiba membelanjakan semua uangnya tanpa menyisakan untuk kemajuan wirausahawannya. Bahkan ada wirausahawan yang belum siap memegang uang yang banyak, itu ada. Di lingkungan kita itu sebenarnya ada. Nah, oleh sebab itu, untuk memiliki kesiapan mental atau bisa dibilang wirausahawan itu harus memiliki yang namanya karakter wirausaha supaya menjadi wirausahawan yang sukses dalam menjalankan usahanya. Nah, apa saja karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Nah, ini dia. Ada 10 karakter. Iya, ada 10 karakter wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya. Untuk yang pertama yaitu kreatif. Apa sih kreatif itu? Kemampuan seseorang, kita sebut saja kemampuan seseorang ya, untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda atau membuat sesuatu yang berbeda, produk yang berbeda. Atau juga menggabungkan sebuah produk hingga menjadi sebuah produk yang berbeda, itu kreatif. Inovatif sendiri yaitu adalah menghasilkan suatu gagasan atau ide, atau bisa dibilang penemuan baru, yang dimana penemuan produk baru ini dapat diterima atau dijual di masyarakat. Tapi terkadang inovasi itu bukan hanya berupa produk, tapi juga bisa berupa ide
ataupun bisa juga berupa proses pembuatan yang dimana itu lebih baik daripada yang sudah ada. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah berani. Seorang wirausahawan itu tentunya harus memiliki sifat yang berani. Berani dalam hal apa? Berani dalam mengambil keputusan. Dan juga berani dalam mengambil resiko. Tentunya dengan perhitungan yang cermat. Terus poin yang keempat adalah kepemimpinan. Nah, wirausahawan sendiri harus memiliki karakter kepemimpinan. Ya, yang dimana dia itu harus bisa mengelola atau mengatur usahanya dalam mencapai tujuannya. Yang berikutnya adalah berkomunikasi. Nah, seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik kepada para karyawannya, terus baik kepada mitra usahanya juga. Jadi harus mampu menyampaikan atau mampu berkomunikasi dengan baik. Tapi bukan hanya dengan karyawan ataupun mitra usahanya, tetapi juga bisa dengan para konsumennya. Kayak yang selanjutnya ya ada kerjasama. Yang selanjutnya ada kerjasama. Kemampuan kerjasama ini untuk menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pihak yang terkait dalam menjalankan sebuah usaha. Yang dalam artian kita mampu untuk bergandengan tangan ataupun melangkah bersama-sama untuk memajukan usaha kita. Kita bekerja sama dengan siapa? Bisa dengan karyawan kita, bisa dengan mitra usaha kita juga. Pokoknya pihak-pihak yang terkait dengan usaha kita. Lalu selanjutnya yaitu percaya diri. Nah, percaya diri ini, kemampuan ini sungguh sangat penting untuk para wirausahawan. Karena rasa percaya diri inilah yang menyebabkan kita ini mantap dalam melangkah dan mewujudkan impian kita dalam berwirausaha. Percaya diri juga bisa menyangkut kemampuan berkomunikasi kita, bisa menyangkut juga dengan kepemimpinan kita, rasa berani kita, bisa menyangkut beberapa karakter tersebut. Terus selanjutnya itu adalah mandiri. Nah, seorang wirausahawan sendiri juga harus memiliki perilaku yang mandiri. Perilaku yang mandiri. Dalam artian dia tidak bergantung atau menggantungkan masa depan usahanya kepada orang lain. Jadi dia harus menggapai masa depan usahanya itu dengan usaha dia sendiri. Terus yang berikutnya adalah jujur. Nah, jujur ini merupakan bisa dibilang akar dari semua karakter. Kenapa? Karena seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan tersebut, bila tidak jujur, maka semua itu tidak berarti atau bisa dibilang hilang, sirna. Meskipun kita berani, terus mampu berkomunikasi, bisa bekerja sama, percaya diri, kreatif, inovatif, tapi kalau kita tidak jujur kepada mitra usaha kita, kepada karyawan kita, bahkan kepada konsumen kita, maka kepercayaan mereka akan hilang terhadap kita. Dan itu menyebabkan bisnis kita itu hancur atau amburadul lah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada pantang menyerah. Nah, mungkin ini karakter yang penting, yang sangat penting, yang terutama
di saat kita menghadapi resiko kegagalan. Karakter ini harus kita miliki. Karena dalam proses dinamika menjalankan usaha itu banyak sekali lika-liku yang harus dihadapi. Kegagalan, dan kegagalan pasti akan kita hadapi. Dan oleh karena itu, kita harus bangkit dan pantang menyerah untuk membangun usaha kita lagi, supaya lebih baik lagi. Nah, itu dia karakter wirausaha. 10 karakter wirausaha untuk membuat wirausahawan itu sukses. Nah, selanjutnya ada karakter wirausaha menurut Bygrave. Nah, menurut Bygrave sendiri itu juga ada 10. Ada 10 karakter. Dan dinamakan 10D. 10D. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada dream, yaitu keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Impian kita, impian usaha kita. Decisiveness, yaitu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Ya, kita harus mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Terus selanjutnya ada doers, yang merupakan karakter di mana melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang kita ambil. Selanjutnya ada determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang selanjutnya ada dedication. Kita harus memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban demi usaha kita. Devotion, kita tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnis ataupun usaha kita. Details, kita mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil yang berkaitan dengan usaha kita. Destiny, kita mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Terus dollars, uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Ya, kita ingin mencapai kesuksesan. Kita ingin mencapai yang namanya pengalaman. Ingin mendapatkan pengalaman. Ingin mendapatkan pembelajaran, ingin berkembang. Itu juga merupakan tujuan seorang wirausahawan. Terus yang ke-10 adalah, atau yang terakhir, itu distribute, yang dimana mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang pada karyawan kita, tugas kita, bahkan diri kita sendiri, ataupun mitra usaha kita. Nah, itu dia 10 karakter wirausaha menurut Bygrave yang dikenal dengan 10D atau 10D. Nah, selanjutnya kita ini poin terakhir, yaitu kreativitas. Nah, sebuah kreativitas itu bisa dibilang merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang wirausaha. Kenapa? Karena bisa saja kita memulai bisnis itu dengan menggunakan kreativitas, kreatif. Seperti di gambar ini ada kreatif, ada juga itu gambar sekarung uang. Nah, untuk memulai usaha, kita sebenarnya butuh yang namanya kreativitas. Itu saja sudah cukup. Masalah modal, masalah uang itu bisa dibilang nomor 2. Yang terpenting itu kreativitas. Dolar, uang itu nomor 2. Kenapa? Karena selama memiliki kreativitas yang baik itu, kita bisa mengembangkan usaha kita itu lebih berkembang lagi gitu. Lebih maju lagi, lebih
berbeda daripada yang lain. Tapi belum tentu kalau kita memiliki modal, kita memiliki uang, kita belum tentu bisa kreatif. Kita bisa kreatif itu belum tentu. Karena kreativitas itu bisa saja sulit singgah di kepala kita. Bisa dibilang sulit untuk menemukan kreativitas kalaupun kita banyak modal. Dan bahkan modal tersebut itu bisa saja ludes. Karena kalau kita punya modal, kita punya uang, kita ingin membangun usaha tapi kita tidak kreatif, bisa saja usaha kita itu tidak bisa berkembang, tidak bisa maju karena kita tidak kreatif, tidak berbeda dari yang lain. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Karena banyak dari kita yang berpikir bahwasanya kita itu tidak kreatif. Saya tidak kreatif. Tapi sebenarnya kreatif itu masalah kemauan kalian masing-masing. Kreatif itu bisa dilatih. Nah, ini dia bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang kreatif. Nah, di sini ada 6 cara untuk menjadi seorang wirausaha yang kreatif. Yang pertama itu mindset continuous improvement. Artinya apa? Artinya seorang wirausaha yang kreatif itu membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang. Berbedanya di hal apa? Ya, menganggap bahwasannya setiap produk itu, setiap jasa, setiap layanan, setiap metode pembuatan, itu semua bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah, agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif, kita harus memiliki mindset tersebut. Yang berikutnya adalah diskusi dan interaksi. Nah, diskusi dan interaksi ini bisa kita lakukan dengan karyawan kita, mitra usaha kita, atau orang sekitar, orang di lingkungan kita. Dengan sebuah diskusi dan interaksi, selain kita bisa mendapat banyak sekali ide, tapi kita juga bisa mendapat masukan atas ide yang kita sampaikan. Jadi ada sebuah timbal balik dan ada diskusi, sehingga menciptakan sesuatu yang berbeda gitu, yang lebih baik lagi daripada ide kita, karena kita sudah berbagi dengan yang lain dan yang lain menanggapi ide kita supaya ide kita itu bisa menjadi lebih bagus lagi. Dan yang ketiga yaitu brainstorming session. Nah, sebagai seorang wirausaha itu umumnya sih kita itu tidak melakukan semuanya sendirian. Karena kita seharusnya atau lebih baiknya lagi mempunyai tim atau kelompok yang menemani kita. Ya, bisa saja keluarga kalian gitu kan, teman kalian. Dan dengan melakukan sesi brainstorming atau bisa dibilang adu ide antar anggota tim gitu kan, kelompok kalian dengan teman kalian, dengan keluarga kalian, maka akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa ditemukan melalui brainstorming session tersebut. Nah, dari situ kita bisa menjadi sosok orang yang kreatif. Terus yang keempat, itu ada traveling dan bertemu orang baru. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang kreatif itu dengan menyempatkan diri kita untuk traveling, jalan-jalan, terus bertemu dengan orang baru. Bukan hanya asal jalan-jalan, tapi bertemu dengan orang baru. Atau pergi ke tempat-tempat baru ke tempat-tempat baru. Traveling, jalan-jalan, terus bertemu dengan orang-orang baru, terus pergi ke tempat-tempat baru. Yang dimana bisa membuat kita lebih kreatif, bisa memberikan ide-ide yang kreatif untuk usaha kita.
untuk traveling sendiri kita bisa mendapatkan pengalaman baru, terus pandangan baru, terutama mengenai misalkan kuliner gitu kan, traveling ke luar negeri atau keluar daerah lah gitu. Kita bisa melihat kuliner-kuliner yang mungkin bisa kita jual, yang mungkin ada chance itu kesempatan di daerah kita untuk dijadikan bisnis, untuk dijadikan usaha. Nah, selanjutnya ada Idea Bank. Ya, Idea Bank ini merupakan bisa dibilang notebook lah gitu. Notebook kayak gimana sih notebook? Notebook maksudnya apa? Nah, di Idea Bank ini wadah gitu, wadah atau notebook lah gitu, yang dimana kita bisa mengumpulkan atau mencatat apa yang kita kumpulkan, berbagai macam ide yang kita kumpulkan yang tidak sengaja lewat saja gitu, yang tiba-tiba saya punya ide kayak gini, nah langsung catat, kemudian kita catat dan kita simpan di Idea Bank tersebut. Kita sebut Idea Bank lah notebook atau wadah tersebut, atau wadah itu kita sebut Idea Bank. Nah, yang terakhir itu adalah tidak menyerah menjadi orang kreatif. Tentunya, jikalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang kreatif, kita harus mempunyai sifat tidak menyerah. Karena wirausahawan yang tangguh itu adalah wirausahawan yang tidak pernah menyerah, terutama untuk menjadi seorang wirausahawan yang kreatif. Karena jikalau memang diri kita sendiri itu tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, ide-ide kreatif, kita bisa berbagi atau mencari ide-ide tersebut bersama orang lain. Karena seperti yang sebelumnya, dengan traveling, dengan brainstorming session, dengan diskusi dan interaksi, kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif. Jadi jangan menyerah untuk menjadi orang yang kreatif, wirausahawan yang kreatif. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang mungkin terlalu tidak jelas ya, karena mungkin saya juga terlalu terburu-buru atau pengucapan saya kurang buru-buru karena saya sendiri sedang mengalami gangguan di tenggorokannya, suara saya sedang tidak enak gitu, sedang kurang enak badan. Saya mohon maaf. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk belajar dan selamat mempelajari materi kali ini. Mempelajari lebih mendalam bisa membuka blog SMK yang sudah saya buat untuk para siswa-siswi saya, para peserta didik, bisa membuka blog tersebut agar lebih memahami lebih mendalam lagi. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.